Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Dan setiap pujian kita, penyembahan kita, kita percaya tidak akan berlalu sia-sia. Haleluya. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Langsung saja kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Ratapan. Ratapan pasal yang kedua, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-19. Ratapan pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai ayat ke-19. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion, cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Puji Tuhan. Kita sudah mau membaca dari ayat ini bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa. Amin. Untuk berdoa kepada Tuhan dalam keadaan apapun, peristiwa apapun, dalam keadaan kita lagi happy, dalam keadaan kita lagi sedih, yang Tuhan inginkan adalah kita bersekutu di hadapan Tuhan. Amin. Kita menaikkan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Maka dari itu firman Tuhan katakan di ayatnya yang ke-18 dikatakan begini, berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion, cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Menghadapi pergumulan di luar batas, jemaat-jemaat Tuhan, sudah pasti kita sangat membutuhkan pertolongan, kekuatan daripada Tuhan. Amin. Sudah pasti kita membutuhkan uluran tangan dari Tuhan kita itu. Amin. Karena bagaimana kita menghadapi pergumulan yang sudah kalau kata manusia sudah di luar batas, sudah seakan-akan kita tidak mampu, kita harus apa? Berdoa, berserah kepada Tuhan. Nah, di sini kita firman Tuhan katakan di ayat 18 di bagian A, berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring. Pertanyaannya adalah, ketika kita dalam berdoa, apakah kita di dalam rumah, apakah kita ada waktu untuk Tuhan? Firman Tuhan katakan di waktu siang dan waktu malam. Dan teguran firman Tuhan di sini dikatakan begini, janganlah matamu tenang. Maka dari itu firman terus katakan lagi, bangunlah. Jadi tidak ada lagi waktu untuk bagaimana kita di dunia ini untuk menggunakan tubuh kita ini hanya untuk tidur. Untuk menggunakan waktu kita dengan tubuh kita ini hanya untuk melakukan hal yang sia-sia. Saya akan percaya kita harus melakukan apa yang disuruh Tuhan kepada kita. Amin. Kita harus melakukan seperti di ayat 18 tadi saya sudah bacakan, dan kita sudah bacakan bagaimana Tuhan mengatakan bagaimana kita harus berteriak kepada Tuhan dengan suara nyaring. Jangan bisik-bisik, jangan bisik-bisik aja. Kalau misalnya apalagi para kaum wanita ya kan, kalau kita lagi ngomel-ngomel pasti suaranya nyaring. Kalau kita lagi happy pasti suaranya nyaring. Itu wanita. Saya juga termasuk, saya kan wanita. Nah, di sini jangan hanya kita mempergunakan suara kita itu hanya untuk waktu yang hanya untuk digunakan untuk yang sia-sia. Tapi bagaimana kita menggunakan suara kita ini dengan teriakan kita untuk datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan katakan dalam firman Tuhan ini, cucurkanlah air matamu bagaikan sungai siang dan malam. Artinya jemaat-jemaat Tuhan, dalam kita berdoa ada tangisan. Haleluya. Berdoa dengan tangisan. Contoh Alkitab, Hana.
dia berdoa kepada Tuhan karena pergumulannya sangat besar. Dia ingin mempunyai seorang anak. Dia datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Dia datang kepada Tuhan, dia berlutut kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan dengan sampai Imam Eli bilang apa? Dia seperti apa? Orang gila. Daud, dia memuji Tuhan seperti apa orang katakan? Seperti orang gila. Tetapi cuma Tuhan yang Tuhan inginkan, bagaimana kita mengekspresikan kita, bagaimana kita ini adalah, kita menyatakan diri kita ini adalah anak-anaknya, kita ini adalah hamba-hambanya. Apakah kita sudah mengatakan diri kita ini anak dan hambanya, sudah melakukan yang namanya berdoa, sudah melakukan yang namanya hubungan kita dengan Tuhan, sudah melakukan yang namanya membangun altar itu, mezbah itu untuk Tuhan. Di sini belajar, kita sama-sama belajar untuk bagaimana kita berdoa di dalam kesunyian, berdoa di dalam kita keadaan tenang. Dan percayalah, saya akan percaya ketika kita membuat kehidupan kita dengan berdoa firman Tuhan katakan siang dan malam, tidak rasa menyesal. Amin. Tidak ada yang katakan begini, nyesel kali aku berdoa siang dan malam, capek berdoa. Saya percaya tidak ada orang yang seperti itu. Amin. Di dalam Tuhan tidak ada orang yang seperti itu. Melainkan ketika kita berdoa kepada Tuhan dengan hati yang hancur, kita akan mendapatkan kekuatan. Kekuatan yang sangat ekstra, yang tidak bisa kita dapatkan dari manusia. Tetapi kita datang kepada Tuhan dengan membahas enteru, pergumulan kita kepada Tuhan. Aku nggak ada pergumulan. Mustahil. Setiap manusia tidak ada pergumulan. Kalau setiap kita sudah tidak ada pergumulan, sudah malaikat itu. Yang tidak ada pergumulan siapa? Orang mati. Benar kan? Tapi setiap kita sudah pasti sudah mempunyai pergumulan. Bayi aja dia mempunyai pergumulan. Pergumulannya apa? Nyusu. Pergumulannya apa? Ketika dia sudah berbuat sesuatu, dia ingin ganti, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu pergumulan bayi. Anak-anak, pergumulannya apa? Dia menginginkan sesuatu tapi tidak diberikan oleh orang tuanya. Itu pergumulan bagi anak-anak. Apalagi kita yang sudah mengerti firman Tuhan. Amin. Kita pasti sudah mempunyai banyak pergumulan, seenter pergumulan kita. Artinya apa? Ketika kita sudah sadar bagaimana kita banyak pergumulan, yang kita harus taruh di depan kita ini apa? Membangun hubungan kita dengan Tuhan. Membangun mezbah itu. Amin. Nah, firman Tuhan kata, cucurkanlah air matamu. Air mata bagaikan sungai siang dan malam. Sungai itu cuma-cuma Tuhan. Kalau kita melihat, itu tidak akan pernah terus mengalir. Air mata kita itu tidak akan menjadi sia-sia. Karena setiap air mata yang kita keluarkan untuk berdoa kepada Tuhan, Tuhan tampung di dalam apa? Kirbatnya. Tuhan tampung. Kalau misalnya air mata baru segini, kalau segini, sebenarnya segini. Kalau misalnya berdoa paling cuma, terima kasih Tuhan, makanan ini kuduskanlah, haleluya, amin. Aku berdoa makan, berdoa tidur, tapi untuk berdoa pergumulan itu enggak ada. Tapi berdoa makan, ya Daud juga bisa, Kenneth juga bisa. Tapi di sini kita sudah mengerti firman Tuhan, amin. Bagaimana kita harus berdoa kepada Tuhan dengan konsisten. Haleluya. Nah, berdoalah walaupun situasi kita berat. Berdoalah walaupun situasi kita dalam keadaan sukacita. Karena apa? Berdoa itu untuk melatih diri kita. Untuk melatih diri kita. Untuk apa? Bagaimana kita harus mempunyai terobosan ke depannya. Amin. Kita harus mempunyai terobosan, mempunyai planning bagaimana tanpa kita berdoa, kita tidak akan mendapatkan itu. Dalam kita bekerja pun, kita harus bekerja baru mendapatkan hasil. Begitu juga dalam berdoa. Amin. Kalau misalnya kita cuman mengeluh,
hanya mengeluh saja. Tuhan kok pasti, kau hanya mengeluh tapi kau tidak meminta. Kau hanya mengeluh tapi kau tidak pernah mengetuk. Kau hanya mengeluh tapi kau tidak mempergunakan lututmu untuk datang kepadaku. Bagaimana aku memberikan kelegaan kepadamu kalau kau tidak datang kepadaku? Kan begitu. Bagaimana seorang anak meminta makan kalau tidak minta kepada orang tuanya? Bagaimana seorang karyawan dia harus mendapatkan upah kalau tidak bekerja? Kita harus melatih diri kita untuk bagaimana kita berdoa, amin. Untuk menggunakan hidup kita, karena seperti saya bilang tadi, saya kira percaya tidak ada manusia untuk mengatakan bagaimana, bosan kali aku berdoa, kecuali di luar Tuhan. Haleluya. Jangan pilih-pilih waktu dalam berdoa. Aku maunya berdoanya itu pas nggak ada orang, pas pas aku lagi banyak pergumulan. Tidak, berdoa itu setiap waktu. Amen. Kita harus, makan dari itu Tuhan aja selalu memberikan waktu untuk kita. Kenapa kita tidak? Tuhan saja mampu memberikan kita kekuatan, tapi kenapa kita tidak mampu untuk memberikan waktu kita kepada Tuhan? Jangan sampai kita, kalau misalnya dalam berdoa kita bosan, tetapi kalau misalnya menggunakan gadget mungkin itu bisa seharian, tetapi dalam kita berdoa kita rasa bosan. Tapi kalau misalnya kita menggunakan scroll apalah itu, atau tidak ada pernah bosan kita menggunakan gadget. Tidak ada pernah bosan ketika kita menggunakan sesuatu hal yang di luar Tuhan. Tidak pernah bosan kita kalau misalnya ke mall berjam-jam, tidak ada rasa bosan dalam hidup kita. Karena apa? Kita happy, tapi kita lupa bagaimana kita mempersembahkan diri kita juga untuk Tuhan, untuk dipimpin oleh Roh. Karena kita maunya untuk dipimpin oleh daging. Karena kita maunya untuk dipimpin oleh kuasa kegelapan. Karena kita maunya dipimpin oleh si iblis. Tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak mau dipimpin oleh Tuhan kita itu sendiri. Kita kita mengatur bagaimana Tuhan di belakang kita, bukan di depan kita. Bahwasannya kita harus membuat Tuhan itu ada di depan kita, bukan di belakang kita. Jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka di dalam kapal, terus kapal mereka sudah terombang-ambing. Sebelum terombang-ambing mereka membiarkan Tuhan Yesus di mana? Di buritan. Ketika dalam keadaan kacau, baru mereka bangunkan Yesus. Maka dari itu firman Tuhan katakan, janganlah mata kita tenang, melainkan kita harus mempergunakan mata ini untuk bagaimana kita berseru kepada Tuhan, bagaimana kita menutup mata, menaikkan setiap doa kita pada Tuhan dengan air mata itu. Haleluya. Karena ketika misalnya kita hanya mempergunakan air mata kita ini hanya untuk menceritakan sesuatu hal dalam diri kita ini, saya katakan itu adalah sayang diri. Itu hanya sayang diri. Semalam seperti Bu Andra katakan, bagaimana kita sharing sama rekan. Saya bersaksi sama rekan kami ini. Bagaimana saya pernah mengalami yang namanya sayang diri. Saya menangis, tapi ternyata untuk diri saya sendiri. Saya merasa diri saya terluka, tapi saya tidak memikirkan bagaimana Tuhan pun terluka gara-gara saya. Saya tidak memikirkan bagaimana saya menangisi diri saya sendiri karena saya terluka, saya merasa difitnah, saya merasa dihina, saya merasa dibuang, diremehkan. Benar-benar sayang diri, saya cerita begitu. Tetapi ketika ada satu khutbah hamba Tuhan benar-benar menegur saya, bukan menegur lagi, benar-benar menemplak saya bilang sama rekan kami ini. Disitulah saya terus belajar lagi, mengatakan bahwa menyadari diri saya ini bukan hanya Novelia, tapi saya adalah seorang hamba. Dari situ juga setiap bagaimana berdoa kepada Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Kita harus membuat diri kita ini menang atas setiap
yang kita rasakan adalah beban, beban karena orang lain, bukan karena beban karena pelayan, melainkan beban karena orang lain. Itu membuat diri kita sayang diri. Tapi kalau misalnya kita datang kepada Tuhan karena beban pelayanan, tapi itulah yang Tuhan izinkan. Bila kita bersyukur, Tuhan masih mempercayakan kita untuk datang melayani Tuhan. Tapi kalau misalnya Tuhan tidak izinkan, jangan sampai Tuhan tidak mengizinkan kita tidak pernah merasakan yang namanya pelayanan, tidak pernah merasakan yang namanya datang ke gereja, bagaimana kita berkumpul sama-sama menaikkan setiap saling mendukung, saling menguatkan. Tapi Tuhan membiarkan di luar sana, banyak orang di luar sana mengatakan dirinya Kristen, tetapi mereka mempergunakan dirinya hanya untuk pesta pora. Tidak merasakan bagaimana kasih karunia itu, tidak merasakan bagaimana anugerah itu, karena mereka mempergunakan dirinya, matanya, bibirnya hanya untuk happy untuk dunia. Tapi di sini kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan masih mengizinkan kita datang di tempat ini, amin. Untuk datang satu tujuan, untuk kita berjuang melawan apa? Melawan daging itu, melawan setiap situasi yang membuat kita itu seakan-akan iblis inginkan bagaimana kita itu mundur daripada Tuhan. Tetapi di sini kita bersyukur di mana Tuhan itu baik, amin. Di mana Tuhan itu baik, mengumpulkan kita semua masih di tempat ini. Haleluya. Untuk datang berdoa kepada Tuhan, menaikkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Saya kira perjalanan pun di jemaat Tuhan, di rumah pun kita pasti meluangkan waktu untuk Tuhan, amin. Meluangkan waktu untuk, aku harus berdoa apa, Vel? Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itulah yang Tuhan perlu. Haleluya. Membaca Alkitab satu ayat aja, satu fatsal, itu sudah membuat hati Tuhan senang. Kita aja ingin membuat sesama kita senang, tetapi kenapa kita tidak mau membuat kehidupan kita ini menjadi untuk menyenangkan hati Tuhan? Yang kita mau adalah apa? Menyakiti hati Tuhan. Haleluya. Tapi di sini kita sama-sama belajar, amin. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan dengan hati yang hancur, karena Tuhan mampu menampung air mata kita dalam kirbatnya, amin. Semakin lama kita berdoa, semakin kita mendapatkan kekuatan yang sangat besar, kekuatan yang sangat ekstra. Maka dari itu ketika orang-orang mungkin di luar sana yang tidak mengenal akan Tuhan melihat kita, sekalipun banyak rintangan yang kita hadapi, tapi ketika orang itu melihat kita, tapi kok kau strong aja ya, itu karena apa? Karena kekuatan daripada Tuhan lewat Roh Kudus, amin. Nah, dalam Deratapan pasal kedua ini adalah cerita daripada anak-anak Yehuda yang mengalami yang namanya kelaparan. Orang tuanya sudah pasti bergumul, amin. Maka itu Tuhan firmankan, bagaimana? Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion, cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat, jangan tidur aja gitu ya, tidur aja, habis tidur tidur scroll habis itu apalah gitu. Tuhan katakan kepada Maria apa? Kepada Marta apa? Engkau menyibukkan dirimu sendiri. Melainkan Maria, dia mendapatkan sudah tepat. Dia mempergunakan dirinya duduk di hadapan Tuhan. Itu sudah sangat tepat. Marta mengeluh, saya sudah begini. Tuhan katakan, lebay kali loh. Yang aku mau adalah begini. Maka dari itu kita sama-sama belajar, amin. Walaupun Tuhan bertata di tempat yang maha tinggi, tetapi dia mau terus dekat dalam hidup kita. Haleluya. Kita buka dalam Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang 18. Lukas 18 ayat yang pertama. Dikatakan begini. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar.
Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa, ini firman Tuhan katakan, menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah seorang perumpamaan. Ini adalah perumpamaan bagaimana seorang janda datang kepada seorang hakim yang lalim. Hakim itu menjawab apa? Ini janda ini datang kepadaku. Ketika aku membenarkan dia apa firman Tuhan katakan? Dia menyerang aku. Dan firman Tuhan katakan di ayatnya yang ke-6, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan? Ini kita lihat di ayat 7 ya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saya mau tanya kepada jemaat-jemaat Tuhan dan untuk diri saya. Apakah kita pernah meminta kepada Tuhan dan Tuhan mengulur-ulur waktu? Apakah kita meminta kepada Tuhan dengan tangisan, dengan segala hancur hati kita datang kepada Tuhan? Tuhan tidak pernah mendengar doa kita. Tuhan selalu mendengar, amin. Tapi seperti pujian tadi mengatakan, menurut terjadilah. Karena manusia maunya apa? Maunya aku dong Tuhan. Tapi tidak pernah manusia maunya Tuhan kapan? Maunya Tuhanlah yang terjadi. Maunya akulah Tuhan, tolonglah dengarlah doaku. Gitu kan. Itulah manusia itu ya, egois. Tidak pernah memikirkan bagaimana perasaan Tuhan. Tidak pernah mengingat bagaimana anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia itu dengan secara cuma-cuma. Maunya aku. Maunya aku bukan kehendak Tuhan itu sendiri. Maka seperti firman Tuhan katakan, ajarku berharap hanya padamu. Tapi sering kali manusia hanya berharap kepada manusia. Tapi di sini kita sama-sama belajar, amin. Untuk tidak memilih-milih waktu dalam kita berdoa kepada Tuhan. Untuk tidak kita memilih situasi baru kita berdoa kepada Tuhan. Untuk tidak kita memilih musim baru kita berdoa kepada Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, akhir-akhir ini kita sudah semakin dekat yang namanya Tuhan datang pada hari yang kedua. Tidak ada waktu lagi untuk bagaimana kita berleha-leha, amin. Tidak ada waktu lagi untuk bagaimana kita untuk tidak bersekutu kepada Tuhan. Tidak ada waktu lagi untuk bagaimana kita tidak datang kepada Tuhan, untuk bagaimana kita memotivasi diri kita untuk terus membangun iman kita
agar supaya apa? Lebih dekat dengan Tuhan, lebih kuat di dalam Tuhan. Maka itu firman Tuhan dalam Lukas tadi mengatakan, manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini sebenarnya adalah suatu tamparan untuk kita. Untuk bagaimana, apakah Tuhan datang kali yang kedua, Tuhan masih mendapatkan iman itu. Walaupun iman sebesar biji sesau itu, apakah masih ada dalam hidup kita? Sedangkan kita banyak maunya Tuhan. Tuhan maunya hanya iman sebesar biji sawi aja. Tapi kalau misalnya tidak ada dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, itu benar-benar sudah keterlaluan hidup kita ini. Bagaimana kita sudah banyak minta-minta kepada Tuhan, tapi iman kita itu tidak ada. Bagaimana? Contoh, teringat orang sakit kusta, dia datang, dia cari Tuhan. Hanya untuk apa? Agar supaya Tuhan melahirkan dia. Artinya apa? Kita harus cari Tuhan juga. Amin. Cari Tuhan. Jangan hanya kita mencari dunia ini. Amin. Jadi kita sama-sama kita cari Tuhan. Untuk terus apa? Membuat kita itu mendapatkan kekuatan yang sangat ekstra. Membuat kita itu menjadi orang yang strong. Membuat kita itu menjadi jemaat-jemaat eklesia yang terus-terus mendapatkan mempunyai terobosan untuk apa? Menjadi berkat di luar sana. Menjadi terobosan untuk mempunyai terobosan agar supaya apa? Ketika Tuhan datang kali yang kedua, kita masih mempunyai iman. Amin. Kita masih mempunyai iman itu. Jangan kita sampai kita baru merayakan Paskah. Jangan sampai kita membuat setiap pelayanan Tuhan Yesus untuk kita menjadi sia-sia. Haleluya. Dia mati di kayu salib hanya untuk saya dan saudara. Hanya untuk menanggung setiap keluh kesah kita. Hanya untuk menanggung apa? Setiap keegoisan kita. Setiap rasa marah kita, setiap daging kita ini hanya untuk memikirkan hal-hal dunia. Tapi sama-sama kita belajar untuk bagaimana kita harus memikirkan hal-hal yang di atas. Amin. Memikirkan bagaimana kerajaan surga itu. Haleluya. Ada kala situasi pergumulan kita itu tidak ada yang bela, tetapi jemaat-jemaat Tuhan yang hanya bisa bela kita adalah Tuhan itu sendiri. Mungkin kita merasakan saya tidak dibela oleh anak saya tidak dibela oleh orang tua saya tidak dibela oleh suami saya, istri saya. Jemaat Tuhan, ada satu pribadi yang mau terus membela kita, sekalipun kita terus mengecewakan hati Tuhan. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan membasuh kita, menampung setiap tetesan air mata itu. Tetapi tetesan air mata yang bukan sayang diri. Oke, sayang diri karena dosa-dosa kita kepada Tuhan. Tetapi kalau misalnya air mata yang hanya untuk sia-sia, saudara-saudara, terus kita belajar. Amin. Sama-sama kita belajar. Dikatakan di dalam ayat 19 dalam ratapan tadi, bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Dikatakan apa? Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Dan dikatakan apa lagi? Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu. Ya Tuhan mau apa? Kita berserah kepada Tuhan. Amin. Kita harus berserah kepada Tuhan. Tidak ada waktu lagi untuk bagaimana kita ya sudahlah pasrah. Tidak ada kata pasrah dalam hidup kita. Amin. Malah kita harus berserah kepada Tuhan. Berserah artinya apa? Kita harus terus berharap kepada Tuhan. Haleluya. Sekalipun kita mengatakan Tuhan sangat lama menjawab doa saya, tapi kita harus latih diri kita menurut kehendak Tuhan yang terjadi. Amin. Karena saya yakin percaya seperti saya bilang tadi, tidak ada kata menyesal ketika kita meluangkan waktu kita kepada Tuhan, untuk mempergunakan hidup kita untuk berdoa kepada Tuhan. Seperti Maria, dia sudah mendapatkan tempat yang tepat. Yang seperti Marta, dia menyibukkan diri dia sendiri hanya untuk apa? Hal-hal dunia.
yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita menyibukkan diri kita sendiri untuk kita berdoa kepada Tuhan. Banyak sekali pergumulan yang kita hadapi. Haleluya. Sudah pasti kita sangat membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Seperti seorang yang sakit kusta, dia datang kepada Tuhan, dia cari Tuhan. Dia katakan apa? Tuhan, kalau bisa tahirkan aku. Tuhan langsung jamah dia. Karena kalau misalnya pada waktu dulu orang sakit kusta itu tidak bisa dapat disentuh, mereka benar-benar diasingkan. Karena kalau misalnya kita dekat dengan orang sakit kusta, dikatakan kita sudah tidak tahir. Tetapi terobosan itu dirubah oleh Tuhan. Tuhan menjamah sakit kusta ini karena apa? Setelah orang sakit kusta ini mencari dia meminta pertolongan dari Tuhan. Tuhan, tolong tahirkan aku. Pada saat ini sama-sama kita meminta kepada Tuhan untuk menahirkan kita. Amin. Agar supaya kita sembuh dari sakit rohani kita, agar supaya kita sembuh, agar supaya kita tidak terus menyakiti hati Tuhan. Melainkan pertolongan kita hanya dapat dari Tuhan. Haleluya. Kita ke satu pujian yang mengatakan